Salam Pramuka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kepramukaan. Pramuka kepanjangan dari Prajamudakarana yang mempunyai arti orang muda yang suka berkarya atau suka bekerja. Kemudian kata pramuka itu diperuntukkan untuk sebutan anggota pramuka. Di SD kita kenal ada pramuka siaga yang usianya 7 tahun sampai 10 tahun. Pramuka penggalang yang usianya 11 tahun sampai 15 tahun. Untuk pramuka siaga yang usianya 7 sampai 10 tahun itu sedang di kelas 1, 2, dan 3. Untuk pramuka penggalang yang usianya 11 tahun sampai 15 tahun itu duduk di kelas 4, 5, dan 6. Kemudian pramuka siaga itu mempunyai pembina atau gurunya. Pembinanya kita sebut Yahda untuk Pa, Bunda untuk Pi. Untuk pembantu pembinanya kita panggil yang Pa, Pak Ci, yang Pi, Buci. Tetapi untuk pramuka penggalang itu pembinanya kita panggil kakak. Untuk yang dibina anak-anaknya kita panggil adik. Itu bedanya pramuka siaga dan pramuka penggalang. Kemudian kepramukaan yang disebut kepramukaan itu adalah proses pendidikannya. Proses pendidikan dalam pramuka itu dilakukan di luar sekolah, di luar lingkungan keluarga, dan dilaksanakan di alam terbuka seperti ini. Itu adalah proses pendidikan pramuka. Kemudian gerakan pramuka itu akan membentuk karakter kita. Jadi kita harus memiliki kepribadian yang baik, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, disiplin. Itu adalah tujuan untuk kita untuk tujuan gerakan pramuka, dan juga akan menjadikan warga negara yang berjiwa Pancasila. Itu adalah gerakan pramuka. Jadi intinya gerakan pramuka itu akan membentuk karakter. Kemudian di dalam gerakan pramuka itu ada prinsip-prinsip. Di antaranya prinsip yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peduli kepada bangsa, negara, tanah air, dan sesama. Kemudian metode yang kita gunakan untuk kepramukaan di antaranya adalah belajar sambil melakukan. Jadi misalnya pembelajaran kita mendapatkan teori, langsung kita praktekkan. Itu namanya adalah belajar sambil melakukan. Kemudian di dalam kepramukaan itu adalah kegiatannya berkelompok, bekerja sama. Itu ciri khas kita kegiatan dalam kepramukaan. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan, metode yang digunakan dalam kepramukaan itu adalah menarik, menyenangkan, menantang, dilaksanakan di alam terbuka seperti ini. Ini contoh alam terbuka. Jadi pada kegiatan pramuka itu biasanya dilaksanakan di alam terbuka seperti ini. Kemudian satuannya adalah satuan terpisah. Maksudnya satuan terpisah itu yang Pa itu bergiat sendiri dibina oleh pembina Pa, yang Pi itu bergiat sendiri dibina oleh pembina Pi. Kemudian contoh kegiatan yang menarik. Contoh ini
Misalnya di Pramuka Siaga kita kenal dengan Dwi Dharma. Siaga-siaga akulah siaga, pramuka paling muda. Selalu berbakti pada ayah bunda, berani dan tak putus asa. Itu salah satu contoh penyampaian pesan dengan yang menarik atau menyenangkan. Jadi tidak harus mengajar. Nah, pesan yang ada di dalam nyanyian itu tadi adalah agar anak siaga itu selalu berbakti, patuh, taat kepada orang tuanya. Kemudian berani dan tidak putus asa. Maksudnya anak-anak berani, tidak boleh pemalu, tetapi berani untuk melakukan hal-hal yang betul. Berani dan tidak putus asa untuk mencapai cita-cita. Jadi itu tadi yang saya sampaikan mengenai kepramukaan. Sekali lagi, ini pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib. Untuk itu besok kalau kita sudah tatap muka, sudah dilaksanakan ekstrakurikuler, anak-anak wajib mengikutinya. Di dalam kepramukaan itu kita selalu senang, itu kita selalu ingin tahu itu kegiatan di pramuka. Jadi di pramuka itu tidak hanya nyanyi-nyanyi terus, tidak hanya tepuk-tepuk terus. Di dalam nyanyian itu, di dalam tepuan itu ada pesan-pesan yang ada di dalam itu. Kemudian anak-anak, untuk selanjutnya sebelum saya tutup, saat ini pandemi belum berakhir. Untuk itu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya kira untuk ini saya cukup sekian dulu untuk kepramukaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.